Banyak yang bilang gak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Siapa yang beranggapan seperti itu? Kalau kayak gitu, mari kita cek body fatnya aja. Karena kalau kita kelebihan body fat, itu bisa jadi masalah loh. Di dalam video kali ini, saya mau memberitahukan sama kamu 5 akibat utama kalau kita menunda untuk menurunkan berat badan atau lemak yang ada di badan kita. Hey, perkenalkan, saya adalah Susantian. Misi saya adalah membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. Saya seringkali ketemu dengan orang-orang yang menunda untuk bisa mendapatkan bentuk badan yang lebih bagus. Sebetulnya buat mereka ini bentuk badan sih nggak ada masalah ya. Mereka happy, mereka sudah punya pasangan, mereka juga banyak yang mencintai dan diterima oleh lingkungannya seperti bagaimana mereka adanya. Saya juga tentunya happy kalau kamu bisa diterima as you are. Tapi teman-teman, tahukah kamu bahwa kesehatan itu tidak datang semerta-merta? Kesehatan itu perlu diupayakan. Kadang-kadang saya gemes banget ketemu sama orang yang saya tahu dia butuh sekali untuk menurunkan berat badan, tapi masih belum ada juga langkah yang diambil. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membahas 5 bahaya utama kalau kita menunda untuk menurunkan berat badan atau lemak tubuh. Yang pertama, obesitas atau kelebihan berat badan kaitannya erat sekali dengan gangguan gula darah. Kenapa demikian? Disebutkan bahwa pada orang obesitas, marka-marka hormon-hormon yang terkait dengan resistensi insulin nilainya meningkat. Artinya, kalau kita gemuk, kalau kita kelebihan lemak, kita lebih mudah untuk terkena penyakit yang namanya diabetes. Diabetes ini bisa menyerang mata, menyerang ginjal, menyerang jantung, dan menyerang semua organ tubuh kita. Karena bayangkan aliran darah kita, kadar gulanya terlalu tinggi, dan itu bisa mengganggu semua organ yang dilalui oleh darah. Yang kedua, bahaya yang diakibatkan oleh kelebihan berat badan adalah gangguan lemak darah yang bisa mengakibatkan penyakit jantung dan teman-temannya nanti. Di dalam penelitian disebutkan bahwa setiap kenaikan 10 pound bisa meningkatkan 10 mg kolesterol, atau kurang lebih setiap kenaikan 5 kg berat badan bisa menyebabkan kenaikan 10 mg kolesterol. Cara menurunkannya bagaimana? Lain tak bukan disebutkan di dalam penelitian tersebut bahwa cara menurunkan kolesterol adalah dengan cara menurunkan berat badannya. Artinya jelas banget terbukti dalam penelitian bahwa peningkatan berat badan disertai juga dengan peningkatan kadar kolesterol. Saya tahu nih ya, pasti banyak yang pikir, tapi orang kurus juga ada yang kolesterolnya tinggi. Bener banget, karena kolesterol yang tinggi itu nggak hanya disebabkan karena kegemukan. Ada berbagai macam faktor lainnya yang juga mengganggu kesehatan metabolisme sehingga bisa menyebabkan yang namanya peningkatan kolesterol. Bukan berarti kalau orang kurus aja kena, kita nggak perlu untuk melakukan sesuatu terhadap berat badan kita yang kelebihan itu. Setuju ya? Yang ketiga, kegemukan bisa menyebabkan yang namanya fatty liver. Fatty liver ini atau perlemakan hati adalah hati atau liver yang terbungkus oleh lemak akibat lemak di tubuh kita jumlahnya terlalu banyak. Nanti fatty liver jika kondisinya memburuk bisa mengakibatkan yang namanya sirosis hati. Sirosis hati ini bisa juga mengakibatkan yang namanya kanker. Kalau teman-teman tahu, sirosis hati ini bukanlah suatu kondisi yang mudah. Ini adalah suatu kondisi yang berat untuk badan kita dan bisa mengakibatkan gangguan-gangguan lainnya yang bisa mengakibatkan kematian. Yang keempat, masalah yang disebabkan oleh kegemukan adalah permasalahan sendi. Teman-teman, berapa banyak sih orang yang kita tahu punya masalah dengan sendi di usia tua? Banyak ya. Saya banyak ketemu dengan orang usianya di atas 50 tahun dan mereka bermasalah dengan lutut. Banyak sekali orang dengan kelebihan berat badan yang mengalami permasalahan dengan lutut dan sendi-sendi lainnya. Wajar kalau lututnya mengalami masalah. Bayangkan dua lutut kita menopang berat badan yang terlalu besar selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kalau kita masih mau punya fungsi sendi yang baik, kalau kita masih mau punya mobilitas atau daya gerak yang baik, sebaiknya kita juga memiliki berat badan yang normal. Masalah kelima yang diakibatkan oleh kegemukan adalah
sleep apnea. Ini adalah henti nafas ketika tidur. Bukan cuma 1 kali, 2 kali, tetapi orang-orang yang ada di dekat saya ada juga yang mengalami sleep apnea, henti nafas ketika tidur. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ketika kita gemuk, kelebihan berat badan, lemak akan terdistribusi ke seluruh badan kita, termasuk juga di area sini, area jalan nafas. Bayangkan orang yang gemuk, jalan nafasnya ini tertutup lemak, sehingga terjadi pengurangan fungsi dari otot-otot yang seharusnya bisa berfungsi ketika kita bernafas. Ini kondisi yang amat sangat berbahaya. Dalam kondisi gemuk, kita bisa dibantu oleh dokter untuk bisa mendapatkan bantuan alat supaya kita tidak terserang sleep apnea, henti nafas mendadak ketika tidur. Tapi sambil dibantu oleh dokter, saya sarankan untuk teman-teman yang kelebihan berat badan, segeralah untuk bisa menurunkan berat badan sehingga bisa mendapatkan kualitas hidup yang jauh lebih baik lagi, membuat orang-orang, pasangan kamu lebih happy karena mereka bisa hidup dengan kamu lebih lama kalau Tuhan izinkan. Memang betul usia ada di tangan Tuhan, tetapi tanggung jawab untuk menjaga kesehatan ada pada kita. Kalau kamu punya pertanyaan seputar kegemukan, obesitas, kamu boleh tanya sama orang yang mengundang kamu untuk nonton video ini, atau tanya sama saya di WhatsApp 081220261686. Saya Susantian pamit undur diri video kali ini, sampai jumpa di dalam video berikutnya. Bye!